Pati 1985. Suasana Hari Raya Idul Fitri di desa Sri Mulyo tak seramai di desa lainnya. Walau begitu, sebagian warga yang masih menganut kepercayaan kejawen turut memeriahkan silaturahmi antar warga di saat Lebaran. Damar, lihat itu deh. Umar menyenggolku dan mengarahkan wajahnya ke arah Mbah Guru yang tengah menerima tamu di halaman langgar yang berada di tanah miliknya itu. Kenapa? Gak ada yang aneh kok. Aku tak peduli sampai menikmati jenang yang aku dapat dari bersilaturahmi ke rumah-rumah tetangga desa. Itu loh, lihat. Mbah Guru salam ke tamu-tamunya pakai tangan kiri. Kan gak sopan. Aku memperhatikan sekali lagi dan memang benar. Mbah Guru menyembunyikan tangan kanannya di belakang dan menyalami tamu-tamunya warga desa dengan tangan kiri. Jangan-jangan tangannya lagi sakit. Plak! Umar memukul kepalaku tiba-tiba. Kamu ini mikirnya cuma yang baik-baik terus. Ada cerita yang bikin kesal kalau tahu alasan Mbah Guru seperti itu. Aku mengusap-usap kepalaku sambil memasang wajah penasaran ke arah Umar. Ya, apaan? Aku baru saja diceritain Eyang. Katanya Mbah Guru cuma mau salaman dengan tangan kanannya sama saudara-saudaranya dan keluarganya saja, yang sederajat katanya sama dia. Maksudmu, kita dianggap lebih rendah dari mereka gitu? Iya, Mar. Umar mengangguk. Ia memasang wajah kesalnya sambil menatap pada Mbah Guru. Dalam hati aku berpikir, apa benar ada seseorang yang sampai segitunya menganggap tetangga desanya begitu rendah? Sedangkan kami warga desa selama ini sudah seperti saudara. Walau begitu, aku masih cukup menaruh hormat kepada Mbah Guru. Selain sebagai kepala sekolah SD Impres di desaku, Mbah Guru juga mengizinkan warga desa menggunakan langgar yang berdiri di tanah miliknya. Walaupun sebenarnya langgar itu sudah ada sejak zaman ayah Mbah Guru. Namun di suatu malam, desa sempat digegerkan dengan sebuah kejadian. Saat itu bapak tengah menikmati malamnya dengan segelas kopi di teras. Dan aku baru saja hendak tertidur. Tiba-tiba suara kentongan terdengar dipukul terus-terusan tanpa jeda. Aku mengerti bahwa itu pertanda bahwa ada bahaya di desa. Namun mengapa tiba-tiba? Bu, Damar jangan boleh keluar ya, Bu. Perintah bapak yang buru-buru masuk dan mengambil sebuah senter berwarna perak besar menyerupai tongkat itu. Aku yang penasaran hanya bisa mengintip dari balik jendela. Di luar, serombongan warga nampak berjalan terburu-buru. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang berbahaya. Bapak sempat berbincang sebentar dengan mereka, lalu memberitahu ibu yang saat itu sedang mengandung adikku bahwa ia akan ikut membantu. Kunci pintu rumah sampai Bapak kembali ya, Bu. Perintah bapak tegas. Wajah ibu seketika berubah cemas. Tanpa banyak bicara, ia segera menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Setelah itu, ibu masuk ke kamarku dan duduk di sampingku, seolah ingin memastikan aku tetap aman. Damar, jangan dibuka. Ibu tiba-tiba menegur saat melihatku mencoba mengintip lagi. Lah, Damar penasaran, Bu. Kampung seramai itu, tapi kita nggak boleh keluar. Ada apa toh, Bu? Aku sedikit protes, meski rasa takut mulai menjalari badanku. Jangan, Yole. Tadi bapakmu dikasih tahu sama warga. Katanya ada yang nemuin mayat di langgar. Mayat warga desa, Bu? Bukan, Le. Tapi kondisinya benar-benar gak karuan. Bapak dan warga desa masih berusaha mengejar pembuang mayat itu.
Kemungkinan pelakunya belum keluar dari desa. Mendengar hal itu, saat itu juga aku bergidik ngeri. Aku tak lagi mencari tahu dan memilih untuk berusaha tidur. Tapi rasa penasaranku membuat mataku sulit untuk terpejam. Tak! Samar-samar aku mendengar suara dari arah kebun sebelah rumahku. Aku sempat mengira itu adalah suara hewan. Tapi suara itu kembali terdengar seperti suara langkah kaki. Bu, ada suara, Bu. Aku mencoba membangunkan ibu yang telah tertidur pulas di sebelahku. Sayangnya, ibu yang tengah kelelahan begitu pulas dan tidak terbangun. Samar-samar aku mendengar suara isak tangis dan suara seseorang yang menggumam. Biasanya aku tidak akan peduli, namun karena tadi aku mendengar cerita dari ibu, aku pun takut. Jangan anakku, dia saja. Suara itu terdengar dari luar jendela. Suaranya terdengar parau dan bercampur dengan tangis. Aku tidak mau, aku pun memaksa ibu untuk bangun. Bu, bangun, Bu. Ada orang di luar. Kali ini aku berusaha lebih keras, dan ibu pun terbangun dengan mata lelahnya. Apa toleh? Ada orang. Aku mengangguk dan berusaha untuk tidak menciptakan suara. Sekali lagi suara seseorang yang menggumam sambil menangis itu terdengar. Ibu mendengar hal yang sama dan dengan segera mengambil gunting yang berada tak jauh dari posisi kami. Minggir, Le. Minggir. Ibu berjalan dengan perlahan ke arah jendela kamar. Dengan hati-hati, ia membuka tirai jendela itu dan tak mendapati apapun selain gelapnya malam. Ibu pun menarik nafas lega. Tapi saat ia berbalik, tiba-tiba terlihat seseorang berdiri menatap ke dalam rumah dari luar jendela. Rambutnya kusut, berantakan, dengan mata lebam dan wajah yang pucat. Tubuhnya bungkuk dan ia menggedor-gedor kaca jendela kami. Bu, di belakang, Bu. Aku berteriak. Ibu pun berbalik dan berteriak saat menyadari keberadaan orang itu. Mayat itu saja. Mayat itu saja. Jangan anakku. Sosok itu berteriak-teriak seperti orang gila sambil menggedor jendela. Seketika aku dan ibu pun berteriak dan membunyikan suara-suara agar warga menyadari apa yang terjadi di sini. Mengetahui kami menjauh dari jendela, sosok itu malah mengelilingi rumah kami dan menggedor-gedor setiap melihat pintu dan jendela. Tolong! Tolong! Aku dan ibu berteriak ke arah jendela lain, berharap ada warga desa yang mendengar. Beruntung teriakan kami terdengar, dan warga desa berkumpul. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah. Saat itu, aku dan ibu buru-buru keluar dan bergabung dengan mereka. Ini apa tuh, Bu? Tanya salah satu warga. Ada orang, Pak. Dia gedor-gedor rumah, berteriak-teriak, dan mukanya serem. Balas ibu. Saat itu, bapak-bapak yang berkumpul mengitari rumahku, dan mereka pun menemukan orang itu. Sosok yang meneror kami tadi sedang meringkuk ketakutan dengan penampilan yang berantakan. Mayat itu saja, jangan anak saya. Kata-kata itu terus terucap dari orang itu. Saat itu juga warga menangkap orang itu dan mengetahui bahwa ia mengalami gangguan jiwa. Bapak segera dipanggil oleh warga dan kembali. Ia benar-benar terlihat khawatir. Terlebih, seseorang yang bersama bapak ternyata saksi yang melihat orang yang membuang mayat itu dilanggar. Benar, dia yang membawa mayat itu ke langgar, ucap orang itu. Malam itu juga warga mengamankan orang itu. Aku dan ibu pun kembali ke rumah bersama bapak dengan perasaan lebih tenang. Barulah besok paginya ibu mendapat kabar tentang kejadian semalam. Orang gila itu nemu mayat di jalan.
dan membawanya ke langgar. Pak Rusman menceritakan kejadiannya pada ibu. Menurut Pak Rusman, orang dengan gangguan jiwa itu merasa ketakutan karena anaknya meninggal dengan mengerikan. Dia mengatakan bahwa anaknya mati menjadi tumbal dari setan di langgar. Jelas saja warga tidak percaya dan menganggap omongan orang itu sebagai halusinasinya. Warga pun menyerahkan orang itu kepada pihak yang berwajib bersama jasad yang berada di langgar. Awalnya kami, warga desa, hanya menganggap kehebohan itu sebagai perbuatan orang gila yang sedang kumat. Tapi ternyata kejadian itu berbuntut panjang. Tiba-tiba saja Mbah Guru melarang warga desa untuk beribadah di langgar. Seluruh warga desa pun bingung. Kasus orang gila itu sudah selesai. Namun entah mengapa Mbah Guru terlihat seperti menutup-nutupi sesuatu dan melarang warga menggunakan langgar itu lagi. Di dekat langgar pun dibangun kandang ayam dan hewan yang jarang sekali kami lihat di desa. Hewan marmut yang bentuknya seperti tikus besar dengan bulu yang berwarna. Saat itu banyak anak-anak yang sangat tertarik dengan hewan yang dipelihara oleh Mbah Guru. Tapi Mbah Guru menutupi langgar dengan pagar yang dibuat dengan bambu kuning hingga warga tidak bisa lagi memasuki langgar seenaknya. Sempat ada beberapa anak yang penasaran dengan hewan marmut milik Mbah Guru. Ia memanjat pohon dan mengintip ke arah dalam. Tapi suatu saat aku mendengar cerita ada seorang anak yang ingin ikutan mencoba mengintip ke dalam. Tapi saat turun, ia kembali dengan wajah yang pucat. Anak itu tidak berkata apapun, namun selama beberapa hari, anak itu demam dan mengigau. Beberapa saat setelahnya aku mendengar cerita dari Umar, bahwa anak itu melihat sosok-sosok aneh di langgar. Ia mengaku melihat sekumpulan orang-orang pucat memakan marmut dengan mulut yang berdarah-darah. Tak hanya itu, suatu yang membuat anak itu trauma ketika ia melihat sosok hitam bermata merah yang seolah mengawasi makhluk-makhluk pucat itu. Mendengar cerita itu, seketika aku teringat ucapan orang gila itu. Apa benar sosok setan yang menghuni langgar? Tamu di tengah malam. Kejadian yang terjadi saat aku kecil itu teringat kembali di kepalaku. Mengapa Mbah Guru melarang warga untuk menggunakan langgar itu lagi? Apa yang sebenarnya disembunyikan di sana? Untungnya selalu ada hal baik dari setiap kejadian. Pasca tak boleh lagi digunakannya langgar Mbah Guru, salah seorang warga bersedia mewakafkan tanahnya yang berada di ujung desa. Warga pun akhirnya mengumpulkan dana dan saling memberi sumbangan dalam bentuk apapun untuk membangun masjid yang akhirnya kami gunakan hingga saat ini. Aku pikir masalah mengenai langgar sudah tuntas. Aku benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi di hadapanku saat ini. Dewa tiba-tiba jatuh dan terseret tepat di hadapanku. Ia menghilang begitu cepat dan menyisakan darah yang terseret di jalan. Dewa! Dewa! Aku berteriak panik mencoba mengejar Dewa, namun sia-sia. Astagfirullahaladzim. Mbah Bengkong masih terpaku menatap sosok perempuan kurus setinggi pohon yang perlahan menghilang dari hadapan kami. Mbah Bengkong tidak tinggal diam. Dia buru-buru berjalan ke satu arah yang berlawanan dari arah Dewa menghilang. Mbah, tolong Dewa, Mbah. Aku mengikuti Mbah Bengkong sambil menarik bajunya mengajaknya mengejar Dewa. Sudah, kamu tenang dulu. Dia pasti ada di sana, ucap Mbah Bengkong. Aku mencoba mempercayai Mbah Bengkong. Aku kira ia berniat kembali ke rumahnya. Namun ia justru terus berjalan menembus pagar bambu kuning menuju ke langgar. Angin berhembus dengan kencang, udara dingin begitu menusuk.
Suara gemberisik dedaunan membuat aku semakin cemas. Mengerikan. Pemandangan yang ada di depanku saat ini begitu mengerikan. Tepat saat kami sampai, aku melihat dewa berdiri melayang dengan tubuh yang penuh darah. Pergi! Pergi! Dewa mencoba berbicara dengan suara paraunya memperingatkan kami. Tapi Mbah Bengkong terus mendekat. Dan saat kami mendekat, tiba-tiba tubuh dewa terjatuh. Dewa! Aku buru-buru menolong dewa saat itu juga. Luka-luka di tubuhnya cukup parah. Bajunya sobek, terseret dengan tanah. Namun beruntung, luka itu tak membahayakan nyawanya. Bawa temanmu itu. Kita pergi dari sini secepatnya. Dengan berhati-hati, aku membawa dewa keluar dari langgar yang suasananya itu begitu mencekam. Di dalam, aku merasa ada banyak makhluk yang memperhatikanku. Saat itu juga aku buru-buru memapah dewa keluar. Tapi, tepat saat kami melangkah pergi, tiba-tiba Mbah Bengkong menghentikan langkahnya. Aku pun merasa ada sesuatu di belakang memperhatikan kami. Anehnya, aku tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Instingku melarang leherku untuk menoleh. Jangan campuri urusan kami. Aku mengenal suara itu. Suara itu terdengar seperti suara Mbah Guru. Tapi aku benar-benar takut untuk menoleh ke belakang. Saat itu, Mbah Bengkong yang wajahnya selalu tenang terlihat kesal hingga mengepalkan tangannya erat-erat. Ia pun melangkah pergi dan memberi isyarat padaku untuk mengikutinya. Tanah yang kami tinggalkan, tanah di mana langgar itu berdiri, saat ini benar-benar terasa mencekam. Malam itu aku merasa seperti menjadi tontonan dari puluhan makhluk yang mengawasiku dari belakang. Astaghfirullahaladzim, Dewa. Bapak benar-benar panik saat melihat aku membawa dewa pulang dalam keadaan yang penuh luka. Ibu buru-buru memanggil mantri desa untuk memeriksa keadaan dewa. Kami merawat dewa semampu kami, membersihkan lukanya, dan memberinya minum untuk menenangkan dirinya. Beruntung Pak Mantri mau dibangunkan dan datang ke rumah. Aku menceritakan pada Bapak tentang apa yang terjadi, tentang kejadian di mana dewa memungut benda-benda laknat dari sekitar langgar, hingga dewa diincar oleh setan yang membuatnya hingga seperti ini. Sebagian besar warga desa sudah tahu bahwa ada yang aneh dengan langgar itu. Tapi belum ada yang senekat kamu, Mas Dewa. Ucap Pak Mantri yang hanya bisa menggeleng-geleng melihat tingkah dewa. Saya cuma takut, Pak. Dewa membalas dengan suara yang lemah. Saya takut desa ini akan bernasib seperti desa saya dulu. Mendengar ucapan itu, seketika aku tertegun. Aku memang tahu bahwa dewa hidup sebatang kara dan tak memiliki orang tua lagi. Tapi aku tidak tahu bahwa ada kisah lain di balik itu. Memangnya desa kamu kenapa, Wok? Aku bertanya penasaran. Dewa berusaha menahan rasa sakitnya dan berusaha untuk mencari posisi duduk yang nyaman di kasur. Desaku mati, Mar. Satu persatu warga meninggalkan desa setelah begitu banyak warga yang mati. Aku tersentak mendengar cerita dewa. Tak kusangka ada masa lalu yang kelam dari seorang dewa yang jarang sekali mengeluh. Ia menceritakan bahwa sewaktu ia kecil, desa dikuasai oleh keluarga juragan yang sangat berpengaruh. Kepala keluarga mereka menduduki jabatan penting di pemerintahan daerah. Sebagian warga desa menggantungkan hidup dengan menggarap ladang mereka dan bekerja untuk usaha-usaha milik keluarga itu. Warga desa menghormati keluarga juragan yang sebenarnya cukup dekat dengan warga. Sampai suatu ketika, sang kepala keluarga kalah pemilihan pejabat daerah dan tidak lagi menjabat. Keluarga juragan semakin tertutup dengan alasan yang tidak dimengerti. Padahal menurut warga, usaha mereka masih sangat cukup untuk kehidupan mereka.
Tak lama kemudian, kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi. Satu persatu anggota keluarga juragan meninggal dengan misterius. Warga desa tidak dilibatkan dalam pemakaman hingga hanya tersisa sang kepala keluarga yang masih hidup. Awalnya warga desa Dewa itu simpati, namun ternyata hal yang aneh mulai terjadi di desa. Kematian mulai merenggut nyawa orang-orang yang bekerja pada keluarga juragan. Mereka mati dengan tidak wajar. Keluarga korban mengaku rumahnya didatangi sekumpulan makhluk berwujud manusia berwajah pucat dengan berpakaian serba putih di malam hari. Dan pagi hari setelahnya, anggota keluarga itu mati dengan tubuh yang kaku dan mulut menganga. Orang tua Dewa menjadi korban atas kutukan itu. Warga mulai menebak bahwa kekayaan dan segala yang dimiliki oleh keluarga juragan berhubungan dengan kutukan yang dialami oleh desa. Saat mendatangi rumah keluarga juragan, mereka menemukan sisa-sisa ritual yang menunjukkan bahwa ternyata melakukan perjanjian gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Sisa-sisa ritual itu seolah usaha terakhir sang juragan untuk menghentikan kutukan ini. Tapi saat hendak meminta pertanggungjawaban dari satu-satunya keluarga yang tersisa, warga justru menemukan mayat sang kepala keluarga sudah tergantung tak bernyawa di kamarnya sendiri. Sejak kejadian itu, teror di desa Dewa semakin menjadi-jadi. Ingon peliharaan keluarga juragan seperti mencari sendiri tumbal untuk dirinya. Mulai dari penyakit aneh, kematian tidak wajar, hingga bunuh diri. Secara perlahan, satu persatu warga desa mati. Tak jarang mereka masih bertahan melihat keberadaan setan berwujud keluarga juragan yang berjalan mengelilingi desa. Tak ada jalan lain. Akhirnya warga yang tersisa memilih untuk pergi dari sana dan membangun kehidupan di desa lain, termasuk Dewa yang diurus oleh tetangga dekatnya. Sudah lama semenjak aku meninggalkan desa orang tuaku. Apa yang terjadi di sana saat itu tidak jauh berbeda dengan yang mungkin terjadi di sini, Mar. Ucap Dewa. Mbah Bengkong mengelus kepala Dewa. Ia seperti sudah mengerti perasaan Dewa sejak awal mereka bertemu. Gak akan terjadi. Kami benar-benar menjaga desa ini dengan baik. Ucap Mbah Bengkong mencoba menenangkan Dewa. Sebenarnya saya tidak mau berpikir jahat, Mbah. Tapi dibandingkan juragan di desa saya merasa bahwa Mbah Guru lebih tidak ragu untuk mengorbankan warga desa dibanding membiarkan anggota keluarganya yang mati. Mendengar ucapan Dewa itu, seketika aku, Pak Mantri, Bapak menoleh ke arah Mbah Bengkong. Tak dapat dipungkiri bahwa hal itu mungkin benar adanya. Ia menganggap warga desa lebih rendah dari mereka. Kita tidak bisa bertindak tanpa bukti. Yang bisa kita lakukan hanya melindungi diri kita dengan menggantungkan diri pada Allah. Yang penting, sekarang kamu pulih dulu, Le. Ucap Mbah Bengkong. Dewa seperti tidak puas dengan tanggapan Mbah Bengkong. Tapi saat ini pun kami tidak dapat berbuat apapun. Jika harus menunggu ada korban, maka itu sudah terlambat. Tapi Mbah Bengkong tidak meminta kami untuk berpangku tangan. Selama 1 bulan penuh ini, pengajian harus terus diadakan di masjid. Ia meminta untuk menanam bambu kuning yang serupa dengan yang ditanam di langgar di sekitar masjid. Kalau terjadi apa-apa dengan warga desa, masjid adalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Kami pun mengerti. Bapak dengan bantuan Pak Mantri menceritakan hal ini pada Ustadz Husni. Beliau menggeleng mendengar cerita tak masuk akal itu. Namun sebenarnya ia juga sudah menyadari keanehan di langgar Mbah Guru. Kalau Mbah Bengkong yang bicara,
saya siap untuk membantu. Hanya saja kalau bisa, jangan membuat warga desa khawatir, pinta Ustadz Husni. Sesuai perintah Ustadz Husni, Bapak dan yang lain tidak mengatakan alasan sebenarnya tentang kegiatan di masjid. Warga tidak curiga dan hanya menganggap kegiatan itu untuk menolak hal buruk dan mendekatkan rezeki. Warga desa pun setuju tanpa banyak bertanya. Mungkin karena sebenarnya mereka pun sudah menyadari bahwa ada hal yang kurang baik yang terjadi di desa. Setidaknya dari setiap keluarga ada satu anggota yang ikut mengaji. Aku sempat melihat Mbah Guru memandangi warga yang ke masjid setiap malam. Ia hanya memandang dari pinggir jalan tanpa ada niat untuk bergabung dengan kami. Bah, gak ikut pengajian tah? Salah seorang warga mencoba ramah dengan menyapa Mbah Guru. Tidak, saya dan keluarga saya mengaji di Langgar. Oh, Mbah, Warga sudah menebak akan jawaban itu. Namun setidaknya, mereka sudah mencoba menyapa dan bersikap ramah. Semenjak itu, hampir tidak ada hal-hal aneh yang dialami oleh warga desa. Semua terasa begitu tenang. Sampai suatu malam, hujan datang begitu deras. Terlalu deras, hingga tak ada satu warga pun yang berani keluar rumah. Walau begitu, aku masih mendengar suara Ustadz Husni di masjid yang mengajak kami untuk mengikuti pengajian. Aku tahu pasti banyak yang tidak datang. Aku melihat dewa di tengah bersiap-siap membawa sarung dan mencari payung. Aku yakin ia ingin tetap berangkat walau hujan mengguyur desa dengan deras. Iya, untuk kami yang mengetahui bahaya yang tengah dihadapi desa, hujan deras tidak akan menghalangi kami. Wak, tunggu Wak, aku ikut. Ucapku yang juga buru-buru mengambil sarung dan peci. Tapi saat hendak keluar, aku melihat dewa terdiam terpaku di depan pintu tanpa bergerak sedikit pun. Wak, gak jadi. Ia menoleh ke arahku sejenak dan kembali melihat ke arah hujan yang masih turun dengan begitu deras. Wajahnya terlihat cemas dengan tubuh yang gemetar. Aku pun mendekat ke arahnya dan melihat ke arah ia memandang. Astagfirullahaladzim. Seketika kalimat istighfar terucap dari bibirku. Di luar, di bawah rintik hujan yang begitu deras, telah menanti sosok-sosok berwajah pucat di halaman rumahku. Mereka menatap dengan tatapan tajam ke arah kami, seolah sengaja menahan kami untuk meninggalkan rumah. Saat itu aku pun sadar, tak hanya di halaman rumahku. Puluhan sosok itu tersebar di seluruh desa, mengawasi tiap-tiap rumah di bawah guyuran hujan yang deras. Ini gila. Apa yang terlihat di hadapan saat ini benar-benar gila. Wak, jangan keluar, Wak. Tapi Mar, aku juga tahu, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi kita nggak bisa gegabah, Wak. Aku kembali masuk dan menghampiri kamar Bapak. Tak kusangka, Bapak tengah bersimpuh dengan tasbih di tangannya, sambil terus membaca doa. Mas, Gendis takut, Mas. Tiba-tiba Gendis mendekat dan menarik bajuku. Tenang, Gendis. Allah akan selalu ada bersama kita. Walaupun aku berusaha menenangkan Gendis, aku sendiri masih terus merasa cemas. Apalagi hal terburuk yang terjadi di malam ini. Buar! Kilatan cahaya memasuki celah rumah bersama suara yang menggelegar. Suara petir terdengar begitu dekat beriringan dengan listrik rumah yang tiba-tiba padam. Seketika keadaan rumah pun menjadi gelap gulita tanpa adanya penerangan. Bu, Ibu. Suara Gendis terdengar di dekatku. Aku buru-buru meraba dan menarik tangannya. Biar Ibu cari lilin. Kamu jangan jauh-jauh dari Mas ya. Beberapa saat kemudian, nyala api kecil terlihat dari dapur. Ibu menyalakan lilin dan membawa lampu minyak ke arahku.
Bapak pun keluar dari kamar dan wajahnya begitu pucat. Pak, Bapak nggak apa-apa, Pak? Bapak nggak apa-apa, Le. Tapi Bapak khawatir. Suara petir menggelegar di tengah gelapnya malam itu. Hanya diterangi api dari lilin dan lampu minyak. Kami seolah merasa terkurung dengan keberadaan makhluk-makhluk di luar rumah. Aku dan Dewa berusaha tidak membicarakan apa yang kami lihat di luar, agar Gendis tidak khawatir. Tak ada satupun dari kami yang berani untuk tidur. Bukan karena mati listrik atau hujan, namun naluri kami sama-sama merasakan bahaya. Di tengah perasaan cemas itu, tiba-tiba kami mendengar suara. Aku mendekatkan telinga ke arah jendela dan perlahan aku mendengar suara dari masjid terdengar semakin keras. Itu Ustadz Husni. Ia membacakan ayat-ayat suci dengan pengeras suara untuk seluruh desa. Suaranya terdengar beradu dengan rintikan hujan yang enggan untuk berhenti. Itu Ustadz Husni. Iya, Le. Syukurlah. Balas Bapak merasa lega. Kami sadar bahwa Ustadz Husni masih belum menyerah dengan keadaan ini. Kami pun terus mendengar suara Ustadz Husni hingga lewat tengah malam dan hujan berhenti sepenuhnya. Saat itu Gendis sudah tertidur di pangkuan ibu. Aku, Dewa, dan Bapak pun mengecek keadaan di luar dan pemandangan mengerikan yang kami lihat sebelumnya sudah benar-benar menghilang. Sama sekali tak ada jejak makhluk-makhluk itu di halaman, seolah yang kami lihat sebelumnya adalah ilusi semata. Tapi kami tahu dengan jelas bahwa yang aku dan Dewa lihat saat itu adalah nyata. Wes, Le. Lereno, istirahat dulu. Ucap Bapak mengkhawatirkan keadaanku dan Dewa. Iya, Pak. Bapak juga. Bapak mengangguk saat memastikan malam sudah kembali tenang. Kami pun masuk ke kamar dan beristirahat. Tapi Bapak membohongiku. Ia tidak segera tidur. Suara Bapak dan Ibu masih terdengar dari kamar mereka. Lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar bersahutan dari bibir mereka berdua, yang masih menyempatkan sejenak untuk mengaji sebelum beristirahat. Suara ramai terdengar dari luar jendela. Aku mengecek jam dan memastikan bahwa sekarang pun belum lewat pukul 8. Dewa terlihat masih tertidur dengan lelap. Namun, aku melihat dari jendela kamar, ada ibu di antara warga desa yang berkumpul di luar. Setelah beberapa saat, aku melihat ibu masuk dengan terburu-buru. Ia segera mencari Bapak dengan raut wajah penuh dengan rasa khawatir. Pak, di luar semua pada kebingungan, Pak. Tenang dulu, toh, Bu. Ada apa? Itu loh, Pak. Anaknya Bu Sugeng, Bu Sumi, semua tiba-tiba demam. Tubuhnya kaku, Pak. Mereka nggak bisa ninggalin tempat tidur mereka. Katanya kalau diturunkan dari amben itu atau kasur, anak-anak itu langsung meronta, menggila seperti orang kesurupan. Dewa yang mendengar cerita ibu dalam setengah sadarnya segera terbangun dan menyusulku. Mar, ada apa toh? Kata ibu, anaknya Bu Sugeng dan Bu Sumi kena penyakit aneh. Demam, badannya kaku. Gak bisa ninggalin tempat tidur mereka katanya. Dewa menggeleng, tak menyangka akan apa yang ia dengar. Coba minta mereka mengecek. Jangan-jangan bukan cuma kedua anak itu yang bernasib serupa. Benar juga. Saat itu aku segera menghampiri Bapak sambil mendengar cerita dari ibu. Pak, coba tanya ke warga lain yang punya anak-anak kecil. Jangan-jangan gak cuma mereka berdua, Pak. Iya, Le. Bapak mengangguk, ia pun segera menghabiskan kopinya dan mencari tahu keluar. Saat itu, aku mengecek keberadaan Gendis. Ia terlihat sudah siap berangkat ke sekolah dengan seragam dan tas di punggungnya. Kenapa, Mas? Gendis, naik sepedanya hati-hati ya. Banyak-banyak berdoa. Iya, Mas. Kenapa toh? Mas belum bisa cerita, tapi setidaknya kamu harus tahu.
kalau ada sesuatu di desa yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi jangan terlalu kamu pikirnya. Gendis tersenyum dan mengangguk. Ia meraih tanganku dan menciumnya sebelum melakukan hal serupa pada ibu. Ia pun menaiki sepedanya dan segera meninggalkan rumah berangkat ke SMP-nya yang tak jauh dari rumah. Beberapa saat setelah keberangkatan Gendis, Bapak kembali ke rumah dengan wajah penuh keringat. Benar dugaanmu, Nak Dewa. Semua anak kecil di desa mengalami hal serupa. Gejalanya sama, demam, tubuhnya kaku, dan setiap meninggalkan amben mereka seperti orang gila yang sedang kesetanan. Ini jelas-jelas bukan penyakit normal. Pak Mantri, Ustadz Husni, Mbah Bengkong, mereka semua sudah tahu. Bapak mengangguk. Ibu membawakan segelas kopi lagi untuk Bapak untuk menenangkannya. Sudah, mereka sudah bertindak lebih dulu. Tapi mereka sendiri belum tahu harus berbuat apa. Brak! Aku tersentak mendengar suara kayu kusen yang dipukul oleh Dewa. Ia terlihat tak mampu menahan emosinya saat itu. Maaf, saya terbawa emosi, ucap Dewa yang menyadari kekagetan kami. Bapak menatap Dewa dengan cermat. Ia melihat ke dalam matanya yang seolah berusaha menolak kemungkinan yang ia ketahui. Nak Dewa tahu sesuatu? Tanya Bapak, mencoba mengulik Dewa. Dewa terlihat bimbang. Sepertinya ia ragu untuk mengatakan apa yang membuatnya khawatir hingga sedemikian rupa. Saya tidak yakin, tapi saya takut jika anak-anak itu hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu untuk apa, Wo? Aku ingin segera memperjelas apa yang Dewa maksud. Menunggu waktu sampai mereka dibangsa makhluk-makhluk itu. Dewa sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Setelah kejadian semalam, hal yang seperti Dewa bilang bukanlah sesuatu yang mustahil. Pak, apa kita tidak bisa mendatangi Mbah Guru dan meminta kepadanya untuk menghentikan ini semua? Aku mencoba menyampaikan apa yang ingin aku lakukan kepada Bapak. Bapak menghela nafas dan menggeleng. Bagaimana kita bisa meminta hal seperti itu ke Mbah Guru? Kita sendiri tidak tahu apa ini benar ulah Mbah Guru. Tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi bukankah semua sudah jelas? Aku masih berusaha. Jangan gegabah, Damar. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa pemikiran matang hanya akan membawa masalah baru. Kali ini Bapak berkata dengan tegas kepadaku. Saat itu aku terdiam. Ucapan Bapak seketika membuat aku terhenti sejenak dan berpikir ulang untuk menenangkan pikiran. Tenang dulu, Mar. Coba kita lihat kondisi anak-anak itu dulu. Pagi itu kami bertiga pergi ke rumah Bu Sugeng untuk menjenguk anaknya, Endah. Pak Mantri masih berada di sana dan terlihat segelas air putih yang ditutup dengan Al-Quran di atasnya. Kami menduga sebelumnya Ustadz Husni juga sempat datang ke rumah Bu Sugeng. Semalam hujan deras. Kami tidak berani untuk keluar. Apalagi Endah tiba-tiba demam dan terus mengigau, cerita Bu Sugeng. Kami penasaran. Apakah ia sempat melihat keluar dan mengetahui tentang makhluk-makhluk yang kami lihat menyebar di penjuru desa? Namun kami ragu untuk menanyakannya. Endah mulai tenang ketika mendengar suara pengajian Ustadz Husni di masjid. Tapi saat pagi hari, ternyata ini yang terjadi. Demam Endah semakin tinggi, tubuhnya kaku. Saat saya ingin membawanya berobat, ia seketika menggila dan mengamuk seperti orang kesurupan. Bu Sugeng bercerita sambil menahan air matanya. Pak Mantri menoleh ke arah kami, seolah memberi isyarat bahwa hal ini ada hubungannya dengan apa yang kami bicarakan kemarin. Ini bukan sekedar penyakit biasa.
Jika sumbernya tidak bisa ditangani, saya tidak mampu berbuat banyak. Jelas Pak Mantri. Dewa meminta izin untuk memeriksa amben tempat Endah tidur. Ia berusaha mencari sesuatu, namun ia tidak menemukan apapun. Tidak ada di sini. Kalau santet biasa, seharusnya ada benda yang menjadi perantara di amben korbannya. Ucap Dewa. Kami pun berpamitan setelah berbincang cukup banyak pada Bu Sugeng. Dewa masih mencoba mencari benda-benda aneh di sekitar rumah Bu Sugeng sebelum pulang. Namun ia tidak juga menemukan apapun. Bapak mau mencari Ustadz Husni. Takutnya beliau membutuhkan bantuan Bapak. Ucap Bapak di perjalanan pulang. Sepertinya aku juga mau cari Mbak Bengkong, Mar. Kata Pak Mantri, Mbak juga sedang berkeliling memeriksa anak-anak lain. Ucap Dewa yang memilih jalan berbeda dengan Bapak. Kamu temani Dewa saja, Mar. Dia belum begitu mengenal warga sini. J, Pak, baik. Kalau ada sesuatu, kabari kami ya, Pak. Iya, Le. Kami pun berpisah di persimpangan jalan. Sebenarnya, aku ingin bersama Bapak. Tapi, aku juga penasaran tentang apa yang ingin Dewa lakukan bersama Mbah Bengkong. Setelah bertanya dengan beberapa warga, kami pun bertemu dengan Mbah Bengkong yang baru saja meninggalkan salah satu rumah. Wajahnya terlihat cemas dan begitu khawatir. Aku menduga sepertinya Mbah Bengkong pun belum menemukan cara untuk menolong anak-anak itu. Gimana, Mbah? Ada yang bisa kami lakukan? Tanya Dewa langsung ke inti permasalahan yang terjadi. Mbah Bengkong menatap ke arah kami berdua dengan tatapan mata yang ragu. Ayo, ke rumah Mbah. Tiba-tiba ia mengajak kami ke rumahnya, tanpa membuka pembicaraan apapun. Kami pun menurutinya tanpa mencoba bertanya apapun. Secara tidak langsung kami sudah sama-sama mengerti akan kondisi yang terjadi. Tenung Tali Sukmo. Saya pernah mendengar tentang ilmu hitam itu waktu masih muda. Si perapal akan mengikat sukma orang-orang yang dituju dengan satu maksud. Mbah Bengkong bercerita sambil membuka-buka buku-buku tua yang sudah berdebu yang ada di rumahnya. Tapi sepertinya ia tidak menemukan apa yang ia cari. Santet, Mbah. Bisa dikatakan begitu, Le. Tapi tenung tali sukmo biasa digunakan untuk mengikat seseorang. Kadang untuk mengancam orang lain untuk mengikuti keinginannya. Atau kemungkinan yang lain juga. Kemungkinan lain apa, Mbah? Aku semakin penasaran. Kemungkinan agar anak-anak itu tidak pergi kemanapun agar bisa dimangsa. Gumam Dewa yang lebih dahulu menyadari maksud Mbah Bengkong. Dek. Entah mengapa aku merasa sepakat dengan dugaan Dewa. Tapi bagaimana cara kami memastikannya? Terlebih bagaimana cara kami menghentikannya? Kami pun menoleh ke arah Mbah Bengkong. Ia berjalan ke jendela belakang rumahnya yang hanya berjarak beberapa langkah dari pintu depan. Rumahnya begitu kecil, bahkan tidak ada kamar di rumah Mbah Bengkong. Rumahnya hanya ditutup sekat seadanya untuk memisahkan ruang belakang untuk meja makan dan barang-barangnya. Sedangkan amben tempatnya untuk tidur menjadi satu dengan ruangan depan. Aku baru sadar bahwa langgar milik Mbah Guru terlihat dari jendela belakang Mbah Bengkong. Walau tertutup oleh pagar bambu kuning, bangunan tua itu masih saja terlihat misterius. Namanya tali. Pasti ada tiangnya. Jika apa yang kita curigai itu benar, maka anak-anak itu pasti tidak akan bisa bertahan sampai tengah malam. Lantas, kita harus bagaimana, Mbah? Apa sekalian kita geruduk saja rumah Mbah Guru? Tidak ada bukti, Le, bahwa ini semua ulahnya. Mbah Bengkong sekali lagi berkata dengan tegas. Ia sadar
Salah bertindak sedikit saja, masalah akan menjadi lebih runyam. Tapi nggak mungkin kita diam saja, Mbah. Aku masih bersikeras, namun Dewa memegang bahuku. Ia memberi isyarat padaku. Saat itu, aku tersadar bahwa aku terlalu menekan Mbah Bengkong. Aku dan Dewa mundur dan memberikan waktu pada Mbah Bengkong. Kami benar-benar gelisah, namun kami berusaha untuk menyingkapi keadaan ini dengan lebih tenang. Mbah, saya bikin kopi ya, Mbah. Tiba-tiba Dewa berinisiatif mengecek termos di meja makan Mbah Bengkong dan mencari gelas untuk kopi. Mbah Bengkong membalas seadanya. Namun saat itu, aku merasa suara Mbah Bengkong sedikit berbeda. Saat aku memperhatikannya dengan lebih jeli, aku baru sadar bahwa sedari tadi Mbah Bengkong menunduk dan memejamkan matanya di jendela dan mengarah ke langgar. Dewa membuatkan 3 gelas kopi. Ia mengantarkan kopi untukku dan dirinya. Sebelum akhirnya ia meletakkan kopi satu lagi di dekat Mbah Bengkong. Mbah, monggo Mbah, sudah jadi kopinya. Dewa mengantarkan dengan penuh sikap yang sopan. Jauh lebih sopan dari saat ia berbicara dengan Mbah Bengkong sebelumnya. Saat ini, aku merasa bahwa situasi mulai berbeda. Mbah Bengkong mengambil gelas kopi itu dan menyeruputnya tanpa menoleh ke arah kami. Ia masih terus menutup matanya sambil mengarah ke arah langgar. Sementara aku dan Dewa hanya menanti sambil menikmati kopi hitam yang Dewa buatkan untukku. Tak beberapa lama setelahnya, terdengar suara Mbah Bengkong menghela nafas. Ia pun berpaling menoleh ke arah kami. Ada jasad yang menjadi tumbal belasan tahun lalu. Tubuhnya dipisahkan dan ditanamkan di 4 penjuru desa. Itu adalah batas dari wilayah perjanjian gelap yang terjadi. Aku benar-benar heran. Dari mana Mbah Bengkong mengetahui tentang hal ini begitu saja? Kepala jasad itu tertanam di satu tempat yang menjadi sarang makhluk itu. Kalau ingin menghentikan tenung tali sumo, 4 bagian tubuh itu harus digali dan dibakar lebih dulu. Tapi saya sendiri tidak tahu apa akibatnya. Aku memperhatikan jam dan mendapati jarum jam masih menunjukkan ke tengah hari. Masih ada waktu untuk mencari 4 bagian tubuh tumbal yang menjadi pengikat kutukan ini. Kami cari, Mbah. Kami akan meminta pertolongan Ustadz Husni juga. Iya, iya. Mbah Bengkong mengangguk. Aku tahu ia masih berusaha mencari petunjuk lain. Entah mengapa tubuhnya terlihat lelah setelah berpaling dari jendela tadi. Kami pun memutuskan untuk membiarkan Mbah Bengkong sendirian dulu. Tapi tepat saat kami membuka pintu, tiba-tiba seseorang memandang kami dari seberang jalan desa. Itu Mbah Guru. Tangannya menyeret seorang anak kecil yang kejang-kejang dengan wajah yang pucat. Kami benar-benar kesal melihat pemandangan itu. Namun bukannya takut dengan keberadaan kami, Mbah Guru malah tersenyum seolah menantang.